Baik, di sini ya, di poin ini mengeksplorasi kemampuan siswa ya, kemudian memotivasi diri dan memotivasi siswa. Artinya, apakah guru yang mengajar itu penuh dengan semangat, ya, nasyat, atau guru tuh tidak bersemangat, begitu. Itu nanti dinilai juga ya oleh teman-teman. Kemudian mengasosiasi menghubungkan materi. Ya, kemarin saya lihat ada materi Dr. Aidil itu tentang contextual teaching and learning. Ya, apakah contextual teaching and learning itu bagaimana kita bisa menghubungkan materi yang ada di dalam teori itu ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, ke dalam kehidupan siswa, gitu kan, lewat contoh-contoh dan lain sebagainya. Nah, itu semua nanti ada tak di dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang singkat itu ya. Kemudian mengkomunikasikan, tentu setiap pembelajaran adalah mengkomunikasikan antara materi-materi pelajaran atau topik-topik pelajaran yang ada di dalam materi tersebut ya. Sub-sub materi yang ada di sana dikomunikasikan dengan baik. Apakah sudah paham? Ya kan? Boleh ditanyakan kalau yang belum. Ya, nah, kalau siswa masih diam saja, kita yang tanya, gitu. Sebutkan, Ahmad, apakah Ahmad sudah paham yang Ibu maksud? Boleh diterangkan kembali apa makna begitu kepada siswa, gitu ya. Itu artinya kita mengkomunikasikan. Selanjutnya adalah menjelaskan dan menguasai materi. Guru tidak boleh sampai salah materi, salah konsep. Kalau guru salah konsep ini sangat berbahaya. Ya, berbahaya untuk apalagi ini pelajaran agama. Salah konsep bagaimana? Misalnya dia menyatakan misalnya niat sholat sunnah, dia bilang niat sholat fardu. Kalau itu cuma kesalahan bicara bisa diralat langsung. Tapi kalau kesalahan konsep dari awal sampai akhir, dia menjelaskannya berulang-ulang sehingga itu tertanam pada siswa, itu berbahaya. Ya, maka guru harus menguasai materi pelajaran dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membaca. Ya, guru tidak boleh membaca buku di depan siswa. Ya, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Maka guru harus menguasai betul detail-detailnya. Kalau guru kira-kira membutuhkan bantuan, guru bisa harus membuat media, ya, media pembelajaran. Maka nanti di dalam pembelajaran saudara juga wajib membuat media pembelajaran. Saya tidak rekom ya teman-teman yang tidak membuat media pembelajaran, harus membuat media pembelajaran. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah guru di zaman milenial, di mana kehidupan digital itu sudah melingkupi kita, gitu ya. Kemudian metode pembelajaran, ya, metode pembelajarannya seperti apa, gitu kan? Apakah metode pembelajaran ceramah dari awal sampai akhir satu arah? Itu tidak boleh di dalam mengajar. Minimal itu ada dua arah, gitu. Syukur-syukur multi arah, ya kan? Ada feedback dari siswa, kemudian feedback ke siswa lain, begitu kan? Terjadi diskusi, itu yang paling bagus. Terus di sini ya ada media pembelajaran. Kalau tak buat media berarti tak kosong nilai medianya, gitu. Kalau papan tulis, menggunakan papan tulis saja boleh tak? Boleh, tapi itu tidak termasuk media yang saya maksud di sini. Yang saya maksud media di sini adalah media yang sengaja dibuat oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Ya, sekali lagi yang saya maksud media pembelajaran di sini adalah media-media, alat-alat bantu yang sengaja dibuat oleh guru sebelum pembelajaran dimulai. Ya, apakah boleh berupa card gitu ya, flashcard misalnya gitu, atau berupa PPT begitu ya, atau sekarang mungkin ada kuis gitu, boleh apa saja gitu. Ya, yang penting baik itu manual ataupun elektronik gitu, silahkan, tidak masalah, tapi harus ada media ya. Oke, di sini beri komen ya, apa yang mau dikomen dari sesuatu yang istimewa ditampilkan oleh guru. Ya, apakah komennya itu komen positif atau komen saran, tidak masalah.
Ya, semua komen boleh disampaikan. Ya, seperti ini contohnya ada media terlalu kecil sehingga siswa sulit untuk melihat. Boleh, gitu ya, silahkan di komen. Gitu. Ini untuk guru nomor 1. Nanti guru nomor 2 kasih nomor, ya nomor 2 dan seterusnya. Baik, di tahap ketiga, keterampilan menutup pembelajaran. Di keterampilan menutup pembelajaran ini cuma ada 3. Menyimpulkan pembelajaran guru dan siswa. Ini dilihat ya. Nanti di akhir pembelajaran usahakan hanya guru dan siswa sama-sama menyimpulkan pembelajaran. Jangan sampai guru tidak menyimpulkan. Kenapa? Karena waktu durasi yang lama gitu ya, mengajar guru di kelas 45 menit seolah-olah ya ini 90 menit, bahkan mungkin ada yang 120 menit, ini sesuatu yang lama, panjang. Maka paling tidak siswa itu tahu kesimpulannya. Maka di akhir pembelajaran guru harus membuat kesimpulan. Berikutnya adalah memberikan umpan balik atau saran pesan, ya pesan. Guru mau pesan apa kepada siswa atau memberi saran apa? Oh iya, tuliskan atau hafalkan surah Al-Baqarah ayat 30-31. Karena itu ayat yang berhubungan dengan kepemimpinan, misal, ya itu contoh. Gitu. Atau apa pesannya? Pesan, cikgu pesan agar kalian melaksanakan ibadah puasa ini, puasa Ramadan dengan setulus hati, gitu kan, karena Allah. Boleh pesan seperti itu. Kemudian salam penutup dan silahkan beri komen begitu. Dan di akhir ya, di akhir sini saudara bisa membuat catatan akhir. Ya, catatan akhir secara umum apa? Misalnya excellent, boleh ya kan. Guru perlu meningkatkan kembali kemampuan membuka pelajaran, boleh. Nilai akhirnya silakan. Kalau mau kasih nilai 90 itu A, ya kan? Atau mau kasih nilai 80 misalnya AB, ya 70 misalnya B, 60 misalnya C. Dan jangan lupa di sini tulis observernya. Saudara yang menilai tolong ditulis, karena dari sini saya tahu siapa yang menilai ini. Dan ini akan menjadi poin buat saudara. Kalau saudara melakukan penilaian terhadap teman-teman. Kertasnya untuk 23 peserta ya, Bu? Iya, iya. Betul. Per satu sheet ini untuk 6 orang. Ya, jadi Bapak perlu menyiapkan beberapa sheet gitu ya. Beberapa sheet. Karena di sini kan kolomnya hanya untuk 6. Ya, untuk sekali pertemuan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pun 6 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi setelah 6, Bapak bisa buat sheet berikutnya. Ya, sheet berikutnya begitu. Kendala atau masalah-masalah teknis, silakan, tidak apa-apa. Ya, saudara bisa membuat catatan kecil di kertas-kertas ya. Nanti bisa dipindahkan dan dikirimkan selepas pembelajaran ini. Boleh besok atau lusa. Pokoknya saya tunggu dalam 1 pekan. Ya, saya tunggu dalam 1 pekan, baik video maupun lembar penilaian, karena saya akan melakukan rekap dan penilaian akhir berdasarkan video pembelajaran saudara hari ini dan rekap ya lembar penilaian. Nanti akan saya rekap misalnya, oh Pak Aceh hanya menilai 10 orang, Pak Sam misalnya hanya menilai 11 orang, oh ada Bu Amnah menilai 20 orang, kan beda begitu ya, lelahnya beda begitu. Rawida misalnya menilai 17 orang, itu semua insya Allah saya akan perlakukan sesuai dengan pekerjaan ya, sesuai dengan activity yang dilakukan oleh teman-teman semua begitu. Baik, untuk pengantar silahkan sebelum kita ke penayangan video. Kalau masih ada yang bertanya silahkan. Kalau sudah paham kita akan mulai. Bu Amna sudah siap videonya?